Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Juliandi Tigor Simanjuntak memutuskan terjun ke dunia bisnis kuliner setelah dipecat dari lembaga anti rasuah. Diketahui Tigor Simanjuntak merupakan satu dari 57 mantan pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan TWK sebagai asesmen menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Lokasi bisnis kuliner Tigor berada di Jalan Raya Hankam Bogor bernama Nasi Goreng Rempah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Iya, halo Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana cerita Tigor ini mengawali bisnis nasi goreng rempah tersebut? Ya, jadi Firda bisa disampaikan bahwa semalam Tribunnews telah menyambangi warung nasi goreng rempah milik ex-pegawai KPK Juliandi Tigor Simanjuntak atau yang karib disapa Bang Tigor gitu. Di mana kedai dari nasi goreng Tigor ini berada di Jalan Raya Hankam, persisnya di pinggir jalan gitu, di Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, begitu Firda. Dia menyatakan kalau awal mula dirinya untuk bertekad membanting setir menjadi pedagang nasi goreng rempah setelah dipecat dari pegawai KPK, katanya karena untuk menyambung hidup gitu, karena kan setelah adanya pemecatan dari Ketua KPK Firly Bahuri, dirinya tetap harus menghidupi keluarganya begitu. Alhasil bisnis kuliner yang juga merupakan keinginannya dia atau ketertarikannya dia di industri kuliner akhirnya dijajaki sekitar 3 minggu yang lalu. Di situ dia mencoba untuk meramu khas atau menu khas andalannya, yakni nasi goreng rempah ditambahi beberapa topping begitu, yang merupakan juga hasil kajiannya bersama dengan kerabat yang saat ini membantunya untuk berbisnis begitu, Firda. Rizky, untuk harga per porsi nasi goreng rempah yang dijual oleh Tigor sendiri, berapa harganya? Ya, jadi semalam juga Bang Tigor menjelaskan kalau harganya ini dibanderol dengan cukup terjangkau ya, karena juga dia masih dalam masa promosi begitu. Harga untuk nasi goreng rempah KS atau yang paling murah itu seharga 10.000. Sedangkan untuk tambahan topping yakni telur baso, telur teri, telur petai dan juga telur ati ampela itu dibanderol dengan harga 13.000 maksud saya. 13.000. Dan itu juga berlaku untuk nasi goreng yang menurut dia paling diminati, yaitu nasi goreng ayam crispy yang juga harganya 13.000 begitu, Firda. Untuk omsetnya sendiri, sehari bisa menghasilkan berapa selama 3 minggu membuka usaha baru ini? Ya, semalam juga Bang Tigor menjelaskan kalau omsetnya ya belum bisa dikatakan banyak begitu ya, karena harga per porsinya pun hanya dibanderol di bawah harga 15.000. Dirinya hanya dapat membeberkan kalau dalam satu hari bisa sampai 30 porsi terjual terlebih di hari Sabtu atau Minggu. Dan juga dia saat ini sudah menerima pesanan dari beberapa kantor begitu, dan itu bisa sampai 80 porsi sekali pemesanan begitu, Firda. Rizky, kemudian apakah ada target begitu dari Tigor sendiri ke depannya untuk bisnis baru nasi goreng rempah ini? Ya, semalam juga Bang Tigor menyatakan ambisinya begitu, setelah dipecat sebagai pegawai KPK, dirinya ingin memajukan bisnisnya ini dengan harapan bisa membuka banyak cabang yang juga nantinya akan pastinya membuka lapangan kerja baru untuk para pekerja kuliner begitu yang memiliki keandalan untuk memasak, yang nantinya akan direkrut juga untuk di bisnisnya Bang Tigor begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari ex-pegawai KPK Juliandi Tigor Simanjuntak yang berjualan nasi goreng. Berikut liputannya untuk Anda. Bumbunya itu atau apa? Ya kayak bahan bakunya itu kita jadi bingung juga gitu. Tapi setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya kita tahu. Jadi ada beberapa yang ternyata lebih murah kalau kita beli di marketplace, nggak hanya di pasar gitu. Awalnya kan kita pasar minus gitu ya. Trial errornya berapa lama?
kita tuh mungkin kurang lebih 2-3 bulan. Tapi kenapa milih bisnis kuliner sih Bang? Pertama, saya rasa makanan pasti selalu akan diterima lah, dan yang pasti kita kan butuh makan, jadi pasti akan ada konsumen lah ya. Yang kedua, mungkin kita berpikir bahwa makanan ya tergantung makanannya ya, itu harga produksinya nggak terlalu mahal. Itu sih modalnya ini nggak terlalu besar juga. Ini sudah matang Bos. Piring itu oh nggak bisa dicuci ya? Iya, kita ngudain kain apa ini aja dari apa? Dari daun ketang ya. Ya biar ini juga sih sebenarnya, biar tidak ada pencucian gitu. Buang air lah Bang. Apalagi Itu untuk sekarang makan sini, kalau untuk take away ya itu pasti mana? sama tinggal ditaruh di apa di Ada box aja. ya. Ini apa aja Bang yang bantu jual? Ini namanya Ferry sama Hardy, dua ini kan